Bagaimana? Apa kalian masih mau mendengar cerita di balik arwah yang membawa jala? Mail, Aris, dan Wawan hanya saling pandang. Ingat, ketika nama arwah ini Mamang sebutkan, bisa dipastikan arwah itu akan datang menemui kita. Kisah kali ini berasal dari sebuah perkampungan di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, di mana di kampung tersebut berderet kolam-kolam ikan yang sebagian menjadi mata pencaharian utama penduduk perkampungan. Saat itu, malam hari ada 2 orang warga kampung tersebut yang bernama Mail dan Aris. Kedua orang ini punya kebiasaan mencari belut di kolam-kolam warga. Kala itu, selepas jam 9 malam, Mail datang ke depan rumah Aris, mengajak Aris memancing belut di salah satu kolam warga yang begitu besar. Aris pun sudah bersedia dengan pancing dan umpan yang dia siapkan sore tadi. Berangkat mereka berdua berjalan, namun di tengah perjalanan malah turun hujan. Hujan memang tidak begitu lebat, tapi membuat mereka cukup basah kuyup. Akhirnya Mail pun mengajak Aris berteduh di sebuah saung di pinggiran kolam. Nah, ketika sedang berteduh, Aris merasa ada yang tak wajar. Kayaknya kita baiknya pulang aja dah. Ini perasaan kok gak enak, ucap Aris. Gak enak kenapa, Aris? Bagus malah loh. Kalau hujan kayak gini, belut-belut pasti keluar dari lubang. Bukan itu, Il. Beda aja. Hawanya nggak kayak biasa. Mail pun diam. Diam mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh si Aris. Makin lama, suasana malah jadi hening. Hanya rintikan air hujan menimpa permukaan kolam yang terdengar begitu jelas. Hampir setengah jam lamanya, hujan baru reda. Riz, hujan dah reda nih. Kita lanjutin aja lah, katanya. Di kolam yang ujung desa, itu banyak banget belutnya. Kolam ujung desa? Kolamnya Pak Hendar? Iya, kolam si Pak Hendar. Kolam itu jarang ada yang mancing. Aris pun diam, karena sempat di kampung itu ada cerita-cerita nyeleneh yang berhubungan dengan kolam milik Pak Hendar, di mana memang kolam itu tepat terletak di ujung perkampungan, di antara kebun luas milik Pak Hendar juga, yang katanya tak seorang pun yang berani menjamah ke kolam tersebut. Bahkan walau jauh dari pemukiman penduduk, kolam itu begitu aman. Tak ada yang berani mencuri, karena katanya dihuni oleh sosok-sosok makhluk tak kasat mata. Riz,
itu cuma mitos. Gak mungkin di zaman modern kayak gini masih ada setan-setan kayak di cerita. Kita datang aja ke sana, kata si Mistar. Belutnya ampe segede-gede pergelangan tangan. Kolam itu sudah seperti rawa. Toh yang punya juga jarang nengok, ucap Mail meyakinkan si Aris. Duh, mending ke tempat lain aja deh, Il. Males kayaknya kalau mesti ke sana. Alah, udah, ayo ikut aja. Tanggung jawab, ucap Mail. Aris yang lebih muda akhirnya mau tak mau menurut. Mereka berdua pun berjalan di pinggiran-pinggiran empang menuju ke ujung desa, ujung kampung mereka. Sepanjang berjalan kaki, mereka berdua tak bertemu dengan satu orang pun warga. Seolah warga begitu enggan beraktivitas di malam hari selepas turun hujan. Singkatnya, hampir sudah dekat ke lokasi yang mereka tuju. Keluar dari deretan kolam-kolam warga, mereka berjalan memasuki jalanan setapak ke arah kebun Pak Hendar, di mana di kebun-kebun itu ditanami berbagai macam pohon buah-buahan. Begitu lebat, jarang terurus, karena yang punya kebun dan kolam itu tidak tinggal di kampung mereka. Hanya sebulan, kadang 3 bulan sekali datang ke sana memanen ikan di kolamnya. Nah, ketika mulai berjalan masuk ke kebun Pak Hendar, di kejauhan sudah terlihat 2 buah pohon kirai yang memang hanya tumbuh dan ditanam di kolam milik Pak Hendar. Ketika berjalan di jalanan becek, Mail yang berjalan paling depan tiba-tiba terdiam. Riz, tadi kamu yang manggil-manggil saya? Enggak. Perasaan gak ada siapa-siapa selain kita, ucap Aris. Padahal Mail jelas betul mendengar suara yang memanggil namanya. Mail dan Aris hanya saling pandang kebingungan. Makin lama, bulu kuduk mulai meremang. Dan betullah, dari ujung kolam, mereka mendengar suara yang menyebut nama Mail. Il, Mail, Mail, panggil suara itu. Tuh, Riz, jangan-jangan ada yang ngedahului kita mancing belut di kolam depan. Mail mencoba menghibur diri. Ang, kayaknya bukan dah. Pulang yuk, sambung Aris. Aris yakin gak akan ada yang berani datang ke kolam itu, terlebih malam hari. Riz, gak mungkin kalau setan. Masa setan tahu nama kita? Tak lama malah mendengar suara anak ayam. Il, tuh dengar. Kita pulang aja. Itu mah mungkin anak ayam warga. Udahlah, ayo, jangan jadi penakut, paksa Mail. Akhirnya Aris dengan enggan kembali mengikuti Mail berjalan ke dekat kolam. Ketika sampai di ujung kolam itu, mana? Gak ada siapa-siapa kan? Ucap Mail. Lantas, yang tadi manggil-manggil nama kamu siapa atuh, Il? Mail pun jadi diem. Bingung sendiri dia juga. Di tengah Mail yang bingung, si Aris malah nunjuk ke sudut kolam di seberang, tepat di bawah pohon manggis.
Lihat, tuh di bawah manggis tuh kayak ada yang duduk. Mana? Tanya Mail. Mail pun memperhatikan ke arah pohon manggis yang begitu gelap. Makin diperhatiin, memang terlihat ada seperti orang jongkok memegang joran. Pantesan. Itu kayaknya warga kita juga. Keduluan kita, Aris. Samperin yuk, ucap si Mail. Aris pun mengangguk. Benar, berarti memang manusia. Namun beberapa langkah mereka berjalan, sosok yang seperti bayangan jongkok berdiri, lalu lari begitu kencang di depan Mail dan Aris. Bayangan yang seperti orang dewasa ketika berlari ternyata hanya anak kecil berkepala plontos. Jang, Ujang, teriak Mail ketika lewat di depan mereka. Anak siapa itu, Riz? Jam segini main ke kolam ikan? Mana di kebun? Ujang, teriak Mail. Nah, si anak kecil botak tadi yang lari udah menjauh berhenti di bawah pohon durian. Si Aris pun manggil juga sambil gupai-gupai tangan. Jang, sini, teriak Aris. Awalnya si anak kecil ini cuman diam, tak bergerak sama sekali. Namun tiba-tiba, tak jauh dari pohon durian, ada terdengar suara ciak anak ayam. Lalu terlihat ada bayangan putih yang berjalan mendekat. Itu kayaknya ibunya, ucap si Aris. Mana? Tuh, belakang pohon. Mail pun berjalan ke depan penasaran. Karena tak ada di kampung mereka perempuan bawa anak kecil berani main jalan malam-malam. Ketika Mail jalan ke depan, Aris ngikut di belakang. Perempuan itu malah maju dan menggandeng tangan si anak berkepala plontos. Dan ketika terlihat oleh remang-remang cahaya bulan yang baru muncul, baru sadarlah Mail yang ada di depan mereka berdiri di bawah pohon durian bukanlah manusia. Karena tepat ketika samar wajahnya terlihat, sosok perempuan berbaju putih itu menggandeng tangan si anak botak, malah melesat dan hinggap tepat di dahan pohon durian. Mail dan Aris yang baru sadar kalau itu sosok kuntilanak, mereka pun berbalik lari menuju ke ujung kolam. Ketika berlari menuju ujung kolam, kuntilanak itu malah tertawa terbahak-bahak begitu menakutkan. Dan baru saja mereka sampai di ujung kolam sebelah depan, dari arah kolam ikan malah terdengar suara permukaan kolam yang bergelembung, layaknya air yang sedang dimasak mendidih. Hal itu membuat Mail dan Aris langsung diam. Pelan-pelan menoleh ke belakang, mereka begitu penasaran melihat ke atas permukaan kolam. Dari buih-buih air yang berhamburan, tiba-tiba keluar sosok kepala manusia. Seolah terpana dengan kemunculan makhluk yang tiba-tiba, Aris dan Mail tak bisa bergerak. Mata hanya memandang, tak bisa berkedip seolah dipaksa. Ketika makhluk itu semakin naik ke atas, berdiri di atas permukaan kolam, jelas sekali makhluk berwujud manusia dengan wajah yang begitu hancur, memegang jala.
Makhluk itu menggeram, melotot dengan mata yang mau copot dari rongganya. Perlahan berjalan menapak di atas air, mendekat ke Aris dan Mail. Dan makhluk itu, ketika tepat sekitar 5 meter dari arah Mail, dia berhenti. Dari badannya tercium bau bangkai yang begitu busuk. Tubuh Mail dan Aris gemetar ingin lari. Mereka begitu ketakutan, namun kaki seperti tertancap dan melesak di atas tanah. Makhluk itu terus menatap seolah memastikan Aris dan Mail, seolah dia kenal. Lalu dari mulut makhluk itu keluar suara memanggil nama mereka berdua. Begitu tersadar, Mail dan Aris sontak berbalik, lari ketakutan tatkala mendengar makhluk itu kembali tertawa. Aris dan Mail terus berlari sekuat tenaga, ingin keluar dari kebun milik Pak Hendar. Mereka berdua tak menyangka malam itu niat mencari belut malah bertemu sosok makhluk yang begitu menakutkan. Aris dan Mail terus berlari sampai keluar dari area kebun Pak Hendar, masuk ke jalan setapak. Mereka berdua tak berhenti. Sebentar lagi mereka sampai ke pemukiman. Ketika jalanan sudah terlihat, jalanan di ujung kampung mereka, Aris dan Mail seolah semakin bertambah tenaga. Larinya semakin kencang, tak berani menengok ke belakang. Saking panik dan ketakutannya, Aris dan Mail ketika berlari bersama tak sadar, tepat di depan mereka ada warga kampung juga yang sedang patroli ronda. Dua kelompok orang ini sama-sama tak sadar, fokus dengan pekerjaan mereka. Sampai akhirnya di ujung pengkolan jalan, Aris dan Mail pun malah menabrak peronda. Tabrakan pun tak terelakkan. Aris dan Mail mengaduh sampai terjungkal. Yang ditabrak pun sama. Saha tuh? Lari-lari gak lihat-lihat, ucap orang yang ditabrak Mail sambil berusaha berdiri membersihkan bajunya. Aduh, maaf, hampura mang, ucap Mail. Ketika mereka pada berdiri, loh, Mang Ateng, habis dari mana kalian? Lari-lari kayak orang ketemu setan. Aduh, untung ada Mang Ateng. Mang, kita berdua tadi, Mang, ketemu ama setan di ujung desa. Loh, ketemu setan beneran? Iya, Mang. Amit-amit. Serem banget, Mang. Serem, ucap Mail dan Aris berbarengan. Sedangkan Mang Ateng hanya terdiam mendengar ucapan mereka berdua. Setan? Setan dari mana? Setahu Mamang, di kampung kita nggak pernah ada setan. Bener, Mang, setan di kolamnya Pak Hendar, Mang. Loh, kolam Pak Hendar? Ngapain kalian ke sana? Malah Mang Ateng yang ketakutan ketika mereka berdua bilang setan di kolam Pak Hendar. Kenapa, Mang? Setannya laki-laki? Iya, Mang. Bawa jala? Iya, Mang. Astagfirullahaladzim. Udah, ikut Mamang buru-buru. Kita buru-buru ke pos ronda. Ini gak bener. Loh, memangnya siapa dia, Mang? Alah, nanti Mamang ceritakan. Kalian ikut saja.
ucap Mang Ateng yang ketakutan melebihi Aris dan Mail. Aris dan Mail akhirnya hanya berjalan mengekor di belakang Mang Ateng. Mereka berdua saling pandang, bingung. Kenapa Mang Ateng sebegitu takutnya mendengar sosok setan laki-laki membawa jala? Mereka betul-betul penasaran, siapa sosok setan yang tadi mereka temui itu, hingga membuat Mang Ateng, yang bisa dibilang salah satu orang yang dituakan di kampung mereka, begitu ketakutan. Terlihat betul dari belakang, Mang Ateng berjalan begitu terburu-buru. Mail dan Aris pun ya hanya mengimbangi. Dan ketika sampai di pos ronda, di situ memang sudah ada beberapa orang juga. Melihat Mang Ateng yang bajunya pada kotor, disusul Mail dan Aris dengan kondisi baju yang sama, para peronda di situ pun jadi kebingungan. Loh, Mang Ateng habis dari mana? Nih, dua anak ini nih, tadi tabrakan di jalan. Tapi nanti saja kita bahas, ada yang lebih penting, ucap Mang Ateng. Si Wawan yang tadi bertanya langsung diam. Mail dan Aris pun langsung duduk bersama para peronda. Termasuk Mang Ateng juga. Duduk menenangkan diri, mengatur napas. Setelah cukup rileks, Mang Ateng pun kembali menanyai Aris dan Mail. Aris dan Mail menjelaskan semua yang mereka berdua alami. Tak ada satupun yang mereka tutupi. Tentunya para peronda yang mendengar cerita Mail sama bingungnya. Karena seumur-umur baru pertama kali mendengar ada sosok setan seperti dalam gambaran si Mail. Mang Ateng seperti yang tahu sesuatu. Sebenarnya setan itu setan apa dan siapa, Mang? Sebenarnya cukup tabu membicarakan setan itu di malam hari. Ini semua berkaitan dengan kejadian puluhan tahun yang lalu. Mungkin waktu itu kalian semua baru lahir di dunia. Tapi 30 tahun lalu di kampung kita ini pernah terjadi suatu peristiwa yang cukup menggemparkan. Bahkan hampir 1 minggu lebih kampung kita seperti kampung mati. Tak ada satu orang pun yang berani keluar dari rumah malam hari. Karena hampir setiap malam kampung kita diteror oleh sosok arwah yang berkeliaran sambil membawa jala. Mail dan Aris bersama si Wawan begitu penasaran mendengar penggalan cerita dari Mang Ateng. Mereka baru dengar dan mereka pun bingung. Kenapa orang tua mereka tak ada yang bercerita? Kalian tentunya heran. Kenapa orang tua kalian tak pernah cerita tentang masalah ini? Karena ketahuilah, ketika nama makhluk itu, nama arwah itu disebutkan baik siang ataupun malam, maka bisa dipastikan makhluk itu akan datang menemui kita. Mail dan Aris termasuk si Wawan malah jadi takut. Bagaimana? Apa kalian masih mau mendengar cerita di balik arwah yang membawa jala?
Mail, Aris, dan Wawan hanya saling pandang. Ingat, ketika nama arwah ini Mamang sebutkan, bisa dipastikan arwah itu akan datang menemui kita. Mang Ateng malah nakut-nakutin mereka bertiga. Mail, Aris, sama si Wawan ampe dempet-dempetan tuh duduk. Jelas betul mereka ini ketakutan. Terlebih lagi si Aris sama Mail yang menyaksikan betul begitu menyeramkannya makhluk yang dimaksud oleh Mang Ateng. Mang Ateng yang melihat Mail, Wawan, dan si Aris begitu ketakutan. Dalam hati dia menyeringai tertawa. Il, Aris, Wawan, jangan terlalu takut seperti itu. Tadi Mamang cuman bercanda. Aduh, Mang Ateng, jangan nakut-nakutin dong, Mang. Kita berdua nih, lihat betul seremnya tuh setan kayak gimana. Siapa sebenarnya, Mang, sosok setan yang membawa jala itu? Sambung si Mail yang jadi kembali lagi rasa berani dalam dirinya. Begini, 30 tahun lalu di kampung kita ada salah satu warga yang bernama Anwar. Anwar sedari kecil sudah ditinggal mati oleh bapaknya. Si Anwar hanya hidup berdua bersama ibunya yang oleh warga Tunggul Jati dikenal dengan nama Mak Rodiah. Kehidupan Anwar dan Mak Rodiah jauh dari kata berkecukupan. Mereka berdua hidup begitu miskin. Sampai-sampai istilah kata untuk makan sehari-hari saja Mak Rodiah mengandalkan belas kasih saudara dan para tetangga dekat. Namun, walau kondisi yang begitu memprihatinkan, hidup miskin, malah si Anwar mempunyai kelakuan yang tak baik. Anwar tumbuh menjadi seorang pemuda yang begitu nakal, bahkan seringkali membuat warga Tunggul Jati resah akan kelakuan Anwar yang sering mencuri hewan ternak milik warga, baik itu ikan, ayam, bebek, dan sejenisnya. Tapi warga karena begitu kasihan kepada Mak Rodiah, tak ada yang mempermasalahkan. Karena yang dicuri oleh Anwar paling hanya sekedar untuk lauk makan. Namun makin lama, saking seringnya, akhirnya warga Tunggul Jati mulai muak akan kelakuan Anwar. Hampir setiap malam ada saja baik itu ayam ataupun bebek yang hilang. Karena warga yang sudah mulai begitu muak dan resah, akhirnya beberapa orang warga datang menuju ke rumah ketua RT setempat yang pada 30 tahun lalu ketua RT di kampung itu tak lain tak bukan adalah Mang Ateng. Mang Ateng ingat betul, saat itu ada sekitar 5 warga yang datang mengadu karena sering kehilangan ayam dan bebek piaraannya. Pak Ateng,
Ini sudah tak bisa dibiarkan lagi, Pak. Kalau seminggu cuma 1, 2, kita tidak terlalu mempermasalahkan. Ini mah tiap malam. Berarti si Anwar nyuri ternak kita bukan buat makan, dijual sepertinya, Pak. Ucap seorang warga yang mewakili warga lain mengadu ke Mang Ateng. Lantas mau bagaimana? Terus terang saja, saya tak tega kalau harus nyeret si Anwar ke balai desa. Warga pun jadi diam. Mereka pun jadi ingat sama ibunya Anwar yang memang begitu memprihatinkan kondisinya. Hidup hanya dari belas kasih orang lain. Ya memang si Pak Ateng, kalau melihat dari sisi itu, kita semua pun tak tega. Tapi setidaknya beri si Anwar pelajaran agar tidak terlalu sering mencuri ternak-ternak kita. Akhirnya Pak Ateng pun memutuskan membawa mereka bersama-sama ke rumah Mak Rodiah. Singkatnya, 6 orang ini pun berjalan beriringan. Ketika sudah dekat ke rumah Mak Rodiah, yang lebih pantas disebut sebuah gubuk. Yakin nih mau nemuin Mak Rodiah? Kita temuin saja dulu, Pak Ateng. Mudah-mudahan si Anwar ada di rumah. Akhirnya mereka pun sampailah tuh. Mak Rodiah yang melihat kedatangan Pak Ateng seperti yang panik wajahnya. Loh, ada apa ini Pak RT? Datang ke sini rame-rame. Mak, si Anwar ada? Gak ada Pak RT. Dari tadi pagi sudah pergi entah kemana. Aduh, boleh duduk, Mak? Silakan Pak RT, duduk. Maaf, tempatnya seperti ini. Tak apa-apa, Mak. Pak Ateng pun duduk bersama warga. Ada apa Pak Ateng? Pak RT? Begini, Mak. Saya mewakili warga. Mereka semua menyampaikan keluhan tentang si Anwar anak emak. Apalagi atuh si Anwar? Berbuat apa lagi dia Pak RT? Mak Rodiah seperti yang sudah tahu ketika Pak RT mengeluh tentang Anwar. Begini, Ma, sebenarnya kami betul-betul ridho. Hewan ternak kami, ayam, itik, ikan, dicuri sama si Anwar. Kami paham, itu pasti mungkin untuk makan emak sama Anwar. Tapi tolong, Ma, omongin si Anwar. Jangan terlalu sering. Daripada mencuri, tinggal ngomong saja minta. Kita juga dengan sukarela memberi secukupnya, Mak. Astagfirullahaladzim. Pak RT, demi Allah, Pak, demi Allah. Saya kalau nggak dikasih sama tetangga, gak pernah namanya makan ikan. Apalagi ayam, Pak RT. Setiap hari saya cuma makan nasi dengan garam. Itu pun kalau ada. Loh, maksud emak, berarti si Anwar nyuri ternak kita bukan buat makan, Mak? Mak Rodiah hanya menggelengkan kepala. Wah, kurang ajar atuh Pak RT. Ini nggak bisa dibiarin, Pak. Berarti si Anwar mencuri ternak kita selama ini. Mungkin dijual, Pak. Masih mending kalau ngasih ke Mak Rodiah. Ini kan enggak, Pak RT. Tolong, si Anwar jangan diapa-apakan. Dia anak emak satu-satunya, Pak. Hitung saja, Pak.
Hitung saja berapa kerugiannya. Apapun akan saya lakukan untuk mengganti nanti. Mang Ateng ya hanya bisa diam. Bagaimana mungkin Mak Rodia bisa mengganti kerugian warga? Bekerja sudah tak bisa. Rumah yang ditempati pun numpang di tanah milik orang lain. Sudahlah, Mak. Hanya saja kalau nanti Anwar pulang, tolong emak kasih paham dia agar tak terlalu sering mencuri ternak warga. Ini peringatan kami yang terakhir, Mak. Kalau sampai si Anwar tak menggubris, maaf, Mak, jangan salahkan saya kalau saya tidak bisa membendung amarah warga. Itu saja, Mak, yang ingin saya sampaikan. Saya pamit dulu, ucap Pak Ateng, yang langsung pamitan meninggalkan Mak Rodia yang hanya memandang dengan mata menerawang. Bulir-bulir air mata terlihat menggenang. Mang Ateng tak tega, duduk lebih lama menghadap Mak Rodia. Ateng pun mengajak 5 warga kembali pulang. Nah, singkat cerita, sekepergian Mang Ateng, Mak Rodia terus menunggu kedatangan Anwar. Walau Anwar kelakuannya seperti itu, tapi Anwar satu-satunya keturunan dia, satu-satu anaknya. Tapi sampai sore hari, Anwar tak kunjung juga pulang. Mak Rodia mulai khawatir, takut terjadi sesuatu kepada Anwar. Lalu pas malam hari, Mak Rodia kala itu sedang sholat Isya. Tiba-tiba terdengar pintu rumah gubuk Mak Rodia terbuka. Dalam hati, Mak Rodia berkata, si Anwar sudah pulang. Mak Rodia kala itu di rokaat terakhir. Dia buru-buru mengakhiri sholatnya, baru saja berdiri. Mak, ini nggak ada lauk apa, Mak, buat makan? Cuma nasi putih saja, teriak Anwar dari dapur. Mak Rodia pun masih mengenakan mukena, lari ke dalam. Anwar, dari mana saja kamu? Allah, Mak mah nggak usah tahu, Mak. Mana lauknya ini, Mak? Masa cuma nasi setengah piring? Anwar, hanya itu yang emak punya. Itu pun diberi sama tetangga. Kamu dari mana? Anwar malah marah-marah. Alah, dasar si emak. Udahlah, Mak, Anwar mau nyari makan dulu keluar. Heh, jangan dulu pergi. Emak mau bicara. Alah, nanti aja, Mak, kalau Anwar pulang. Anwar pamit dulu, ucap Anwar dengan nada yang begitu kasar. Mau kemana kamu? Mau nyari ikan, Mak, buat lauk, ucap Anwar sambil mengambil jala yang tergantung di bilik bambu. Anwar, jangan mencuri di kolam warga. Jangan. Tapi Anwar tak mendengarkan, tak menggubris peringatan dari ibunya. Dia berlalu begitu saja keluar dari rumah, menenteng jala di pundak. Singkat cerita, sekepergiannya Anwar yang entah mau menjala ikan kemana, Mak Rodia hanya terdiam, menangis sejadi-jadinya. Mempunyai anak satu-satunya, tapi kelakuannya seperti itu. Sudah dewasa, tapi tidak pernah mau bekerja. Mak Rodia hanya bisa menangis semalaman, terkenang akan almarhum sang suami. Kalau saja Bapak si Anwar masih ada,
mungkin tak akan seperti ini. Itulah kata-kata yang selalu berlalu lalang di hati dan pikiran Mak Rodia. Waktu pun berlalu. 3 hari kemudian, pasca Anwar pamitan mau mencari ikan untuk lauk makan, Mak Rodia di rumah begitu khawatir. Sudah 3 hari Anwar tak pulang, dan Mak Rodia pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan hilangnya Anwar kepada Pak Ateng. Pagi-pagi itu Mak Rodia dengan tubuh tuanya berjalan terseok-seok menggunakan tongkat untuk membantu menuju ke rumah Mang Ateng, ketua RT di Kampung Tunggul Jati. Sesampainya di Mang Ateng, Mak Rodia pun berkata, "Pak RT, tolong Pak, si Anwar sudah 3 hari tak pulang. Tolong Pak, bantu cari si Anwar." Loh, emang si Anwar pamitan mau kemana, Mak? 3 hari dia nggak pulang. Bi Rodia hanya berkata kalau Anwar pamit nyari lauk buat makan, sambil membawa jala waktu itu. Mang Ateng pun bingung, karena memang sudah 3 hari tak pernah bertemu dengan Anwar. "Ya sudah Mak, nanti saya bantu cari. Mak pulang saja, tunggu kabar dari saya," ucap Mang Ateng. Bi Rodia pun pamitan pulang. Lalu Mang Ateng mengumpulkan warga, bertanya barangkali ada yang melihat si Anwar. Tapi tak ada satupun warga Tunggul Jati yang melihat keberadaan Anwar. Akhirnya, karena kasihan kepada Mak Rodia, Mang Ateng pun memimpin warga bersama-sama menyusuri sudut-sudut Kampung Tunggul Jati mencari-cari keberadaan si Anwar. Namun apa daya, 2 hari melakukan pencarian, tak ada bayang-bayang keberadaan Anwar. Tak ada satu petunjuk pun keberadaan Anwar. Sampai akhirnya, di hari ketiga, tepat 6 hari pasca Anwar pamitan ke ibunya, Hendar, salah satu warga Tunggul Jati yang sudah 2 hari ikut melakukan pencarian. Saat itu, Hendar berniat mau mengecek buah nangka di kebunnya, sekaligus mau mancing buat lauk hari itu. Nah, ketika itu sore hari, Hendar menuju ke kebun dan kolam miliknya. Saking lebatnya pepohonan di kebun Hendar, baru jam 4 sore pun, ketika masuk ke kebun, itu sudah cukup gelap, tertutup oleh rimbunnya dedaunan. Nah, ketika berjalan masuk ke kebun, menuju ke pohon nangka, tak jauh dari pohon durian yang baru dia tanam, Hendar yang sedang bertolak pinggang sambil memilah-milah buah nangka, tiba-tiba terdiam mendengar suara, Mang Hendar, tolong Mang, tolong." Loh, woi, siapa? Woi, tapi suara itu tidak terdengar lagi. Perasaan tadi ada yang manggil-manggil minta tolong, pikir Hendar.
Hendar pun mencari-cari, barangkali ada orang di sekitaran kebunnya. Namun ketika Hendar mendekat ke arah kolam ikan, loh, apa itu? Pikir Hendar. Melihat ada sesuatu yang mengambang di tengah-tengah kolam. Hendar semakin mendekat, penasaran. Karena kolamnya memang begitu besar, dari pinggir tidak terlihat begitu jelas. Hendar pun mencari galah. Galah bambu dia bawa dari tengah kebun, kembali ke kolam, lalu benda yang mengapung, mengambang di tengah kolam, dengan galah ditarik. Begitu galah ditarik pelan-pelan, loh, astagfirullahaladzim. Mayat? Mayat? Ucap Hendar. Ternyata yang mengambang itu seonggok tubuh manusia yang tubuhnya sudah mengembang, membesar, saking mungkin lamanya di dalam air. Hendar pun lari ke pekampungan sambil teriak-teriak meminta tolong. Warga pun pada keluar, nyamperin Hendar yang masih berdiri ngos-ngosan. Ketika warga berkumpul termasuk Mang Ateng. Loh, Hendar, ada apa? Aduh, Mang Ateng, ada mayat, Mang. Ada mayat di kolam saya, Mang. Hah? Mayat? Yang benar kamu? Bener, Mang. Ada mayat. Yuk, lihat, ucap warga. Akhirnya warga dipimpin Hendar dan Mang Ateng bersama-sama ke kolam ikan. Begitu sampai di sana, warga pun heboh melihat bangkai manusia, mayat manusia yang mengambang dikerubuni oleh ikan-ikan di kolam. 3 orang warga pun memberanikan diri menarik jenazah yang mengambang itu. Ketika jenazah dibalikan, kaget semua orang. Karena jenazah itu, mayat itu, bangkai itu, tak lain tak bukan bangkai Anwar. Semua orang pun kaget. Pantas saja, beberapa hari dicari Anwar tak ketemu. Ternyata sudah menjadi seonggok bangkai. Jenazah Anwar pun diseret, dinaikkan ke darat, lalu bersama-sama ditandu. Dengan tandu darurat ke pekampungan, dibawa ke halaman rumah Mang Ateng, dan menyuruh warga untuk memberitahu Mak Rodiah. Mak Rodiah yang mendengar kabar anaknya sudah ditemukan, namun dalam kondisi tak bernyawa, menjerit menangis begitu kencang, bahkan sampai sempat pingsan tak sadarkan diri. Akhirnya Mang Ateng pun memutuskan membawa jenazah ke rumah Mak Rodiah. Warga pun berbondong-bondong membantu mengurus jenazah dari Anwar, di mana badannya yang begitu besar mengembang dan dari tubuhnya selalu menetes air tiada henti. Bahkan setelah dikapani pun, kapan basah kuyup, seolah-olah air yang keluar dari tubuh Anwar tidak kunjung surut dan habis. Maka keranda yang biasa digunakan pun tak dipakai. Warga memilih membuat tandu darurat dengan bambu, menandu dan membawa jenazah Anwar ke pemakaman untuk langsung hari itu juga selepas Isya dikebumikan. Awalnya, pasca jenazah Anwar dikuburkan, tak ada apapun yang terjadi di kampung Tunggul Jati. Namun,
Selepas 2 hari jenazah Anwar dikebumikan. Kala itu Desa Tunggul Jati diguyur hujan begitu lebat. Sekitar jam 9 malam, suasana di Tunggul Jati begitu sepi. Semua warga memilih diam di rumah masing-masing. Walaupun termasuk Mang Ateng sendiri, tak ada yang bisa tidur sama sekali. Sekitar jam setengah 10 malam, ketika hujan lebat berubah menjadi gerimis, Mang Ateng yang terjaga masih merokok di ruang tamu. Dia kaget karena mendengar suara lirih di kejauhan, suara orang yang meminta pertolongan. Mang Ateng sampai bangunin Bi Nyai, istrinya. Neng, bangun Neng. Neng dengar tidak? Apa Kang? Bangun. Nyai pun bangun. Ada apa? Coba dengar. Takutnya Akang salah dengar. Iya Kang. Kayak suara orang minta tolong Kang. Makanya. Tapi siapa ya? Hujan-hujan kayak gini. Teriak-teriak minta tolong kayak gitu. Suaranya kayaknya semakin dekat, ucap Ateng. Nyai pun mengangguk. Kang, Nyai kok malah jadi takut Kang? Alah, takut apa? Kang, suaranya kayak di depan rumah kita Kang. Iya ya. Tolong, 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 ucap suara itu. Dan ditambah suara gemerincing seperti besi yang diseret. Mang Ateng yang penasaran, dia pun bangun, diikuti Nyai, istrinya di belakang, mengintip lewat jendela. Astagfirullah. Nyi, coba lihat itu Nyi, bisik Mang Ateng. Nyai pun mendekat, ikut mengintip di samping suaminya. Ketika melihat, Akang, itu siapa Kang? Bukan manusia Kang, ucap Nyai ketakutan. Tepat di depan rumah Mang Ateng, berdiri sesosok manusia. Tubuhnya basah kuyup, berdiri menyamping, tangan kirinya menyeret jala. Suara gemerincing ternyata berasal dari besi pemberat jala yang diseret orang tersebut. Di tengah Ateng dan istrinya yang cukup ketakutan, sosok orang itu malah berbalik seolah sadar sedang diintip. Sontak Mang Ateng pun beradu pandang. Yang terjadi, Ateng dan Nyai pun hanya bisa berteriak, lari masuk ke dalam kamar, sedangkan makhluk sosok yang di luar kembali berjalan, menyeret jala, menimbulkan suara gemerincing, pertanda makhluk itu menjauh dari halaman rumah Ateng. Lalu keesokan paginya, Ateng pun keluar dari rumah. Baru sadar dia, di depan rumah salah satu tetangga ada sekitar 4 orang berkerumun. Ateng yang penasaran mendekat. Ternyata keempat orang itu sedang membicarakan peristiwa semalam. Loh, kalian juga dengar? Kalian juga lihat? Iya, Mang. Amit-amit, Mang. Itu sepertinya arwah si Anwar, Mang. Si Anwar?
baru ngeh lah Mang Ateng. Dia baru ingat ketika jenazah Anwar dinaikkan dari kolam, kaki kanan Anwar terbelit oleh tambang jala. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan itu memang si Anwar, ucap Mang Ateng. Ternyata hampir semua warga Tunggul Jati mendengar dan melihat sosok orang setan yang keliaran sambil menyeret jala. Lalu di hari kedua, ternyata terulang lagi hal yang sama. Setiap malam, baik hujan ataupun tidak, sosok arwah Anwar berkeliaran di perkampungan Tunggul Jati. Dengan ciri khas terdengar suara gemerincing, menyeret jala ikan keliling rumah-rumah di perkampungan. Membuat perkampungan yang biasanya ramai di malam hari berubah seperti kampung mati. 1 minggu lebih pun berlalu. Warga yang resah, ketakutan. Mereka tak menyangka, bukan hanya di waktu hidupnya saja Anwar menebar keresahan di antara para penduduk Tunggul Jati. Bahkan setelah mati pun, Anwar menjadi momok menakutkan di kampung mereka. Akhirnya, warga pun kembali datang ke rumah Mang Ateng, termasuk Hendar, si pemilik kebun dan kolam tempat Anwar ditemukan. Untungnya, ketika Hendar dan warga datang mengadu untuk mencari solusi, Mang Ateng bilang, "Tenang saja, saya sudah minta bantuan ke Abah Dinta dari kampung sebelah. Besok Abah Dinta mau datang. Kita ikuti saja apapun yang nanti diperintah oleh Abah Dinta." Warga pun mulai tenang. Mereka percaya karena nama Abah Dinta ini sudah terkenal, masyhur pada waktu itu. Dan esok paginya memang Abah Dinta datang ke rumah Mang Ateng. Lalu bersama-sama menuju ke kolam ikan Hendar. Di situ Abah Dinta melakukan sejenis ritual di sudut kolam ikan. Cukup lama sambil ditonton oleh warga. Akhirnya Abah Dinta berdiri dan kembali menemui Mang Ateng. "Ateng, arwah si Anwar memang penasaran. Dia jadi gentayangan. Mau tak mau harus disarati." "Loh, syaratnya apa, Bah?" "Cari 2 pohon kirai, tanam di kolam ini, dan jangan berani, walau sudah sebesar apapun, tak boleh ditebang sama sekali. Karena di pohon kirai itulah nanti Anwar diam dan dikunci." Hendar selaku pemilik kebun tentunya keberatan. Dia menolak karena bakal jadi angker dong kolam dan kebunnya. Tapi karena kalah suara, Hendar pun tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya esoknya Mang Ateng yang ngutus beberapa orang nyari pohon kirai, dapat dari daerah Pangandaran. Karena pohon kirai hanya tumbuh biasanya di sungai-sungai yang dekat laut atau yang mengarah ke laut. Pohon kirai itu pun ditanam oleh Abah Dinta di pematang pinggiran kolam ikan milik Hendar.
Dan memang setelah disarati oleh pohon kirai, ditanam di sana, Anwar yang beberapa malam terus keliling dan meneror warga Tunggul Jati tidak terdengar dan terlihat lagi. Nah, itulah Mail, Aris, dan kamu Wawan. Makhluk itu, arwah itu yang kalian berdua temui di kolam Pak Hendar, itu tak lain tak bukan adalah almarhum Anwar, salah satu penduduk kampung kita juga. Oh, seperti itu, Mang. Amit-amit, Mang. Lantas, apa karena masalah itu juga Pak Hendar sampai pindah dari kampung kita? Ateng pun mengangguk. Karena memang itulah penyebabnya Hendar memilih pindah, karena tak terima kebunnya jadi sarang setan. Di tengah suasana di pos ronda yang kembali hening, pasca Mang Ateng panjang lebar menceritakan sosok si Anwar, Mail, Aris, dan Wawan pun hanya mengangguk-ngangguk paham. Mengambil tembakau, dilinting, dan dinyalakan. Di tengah santainya suasana di pos ronda, tiba-tiba Mang Ateng wajahnya pucat, tegang. Loh, Mang, woi, Mang, kenapa? Itu, ucap Mang Ateng. Wawan, Aris, dan Mail yang duduk berjajar menghadap Mang Ateng bingung. Mang, kenapa? Itu di belakang, di belakang, ucap Mang Ateng yang pelan-pelan menurunkan kaki turun dari pos ronda. Dan ketika Aris, Mail, dan Wawan berbalik ke arah yang ditunjuk oleh Mang Ateng, di jalanan aspal di belakang pos ronda terlihatlah sosok lelaki dengan wajah yang hancur, mata melotot keluar dari rongga, tangan kanan memegang jala, berjalan pelan terseret-seret, jala ditarik menimbulkan suara gemerincing. Mereka bertiga pun berteriak berbarengan, dan ketika menoleh, Mang Ateng sudah lari ketakutan.